Akhirnya jagoan baru midrange yang paling ditunggu-tunggu datang juga, Realme 7. Smartphone ini punya slogan baru yaitu 64 megapiksel Power Master. Jadi apa sih maksudnya Power Master? Pertanyaan itu akan terjawab kalau kita lihat selling point Realme 7 yang ada di bagian belakang boxnya. 64 megapiksel quad camera dengan sensor Sony, Helio G95 gaming processor, 30 watt dark charge 5000 mAh battery, dan 90 Hz ultra smooth display. Dan unit yang saya pegang ini punya RAM 8GB dan internal memori 128GB yang warnanya biru kabut. Impresi awal saya kalau lihat dari deretan spesifikasi ini adalah kayaknya Realme seri angka ini sekarang udah semakin naik level. Karena fitur-fitur yang ada di Realme 7 ini mendapatkan upgrade di semua aspeknya. Tapi benarkah seluruh fitur tadi beneran bisa kita percaya? Mari kita unboxing dan overview langsung aja unit device-nya. Di dalamnya ada box berisi buku panduan dan kartu garansi, soft case, unit device Realme 7, kabel USB Type-C, dan yang terakhir kepala charger 30 watt dark charge. Oke, sekarang kita lihat Realme 7-nya. Impresi pertama saya sama desain bodi belakangnya ada dua kata, fresh dan premium. Jadi berasa beda sama Realme yang biasanya. Bagus sih, pantulan refleksinya kelihatan dinamis karena ada garis pemisah di tengahnya. Terus crafting gradasi di bagian bawah dan ujung-ujungnya ini juga kelihatan premium. Yang sedikit ngingetin saya sama desain bodi belakang flagship Realme yang kemarin sempat heboh, Realme X50 Pro. Tapi yang menarik, meskipun looks-nya kelihatan glass material banget, setelah saya pegang dan rasain ternyata materialnya plastik loh. Lumayan kreatif dan jadi bagus sih. Nah, untungnya desain modul kameranya juga berubah. Jadi kelihatan lebih pipih dan minimalis. Saya apresiasi perubahan desain modul kameranya. Jadi kita nggak bosen sama desain lama yang gitu-gitu aja. Bagian samping kanan bodi ada tombol power sekaligus sensor sidik jari. Bagian kiri ada tombol volume dan SIM tray dengan 3 slot kartu. Dan di bagian bawah bodinya ada lubang audio jack 3,5 mm, USB Type-C, dan speaker. Terus secara handheldnya, impresi pertama sih berasa ringan ya. Meskipun bodinya menurut saya rada bold kalau lihat dari samping gini. Tapi karena layarnya punya aspek rasio 20:9 jadi bentuk bodinya pipih dan pas di genggaman tangan. Bodi belakangnya yang menyerupai kaca ini bikin handheld jadi rada sedikit licin. Masih ninggalin bekas sidik jari juga kalau kita pegang. Kesimpulannya, impresi saya untuk desain bodi dan modul kameranya sih cukup puas. Soalnya jadi berasa fresh dan tampil beda. Keluar dari stereotip desain Realme yang biasanya. Kelihatan lebih premium juga. Yang kayaknya memang sengaja buat ngimbangin fitur-fitur yang dikasih di smartphone ini supaya segmen pasarnya lebih naik kelas. Oke, kita nyalain dan setting dulu buat lihat gimana kualitas displaynya. Nah, ternyata fitur-fitur yang ada di layar displaynya juga termasuk mantap untuk kelas mid-range. Bentang layarnya 6,5 inch, desain punch hole buat kamera depannya, lumayan lega juga sih, soalnya rasionya nyampe 90,5%. Bezelnya juga lumayan tipis. Tapi peningkatan yang paling kerasa jelas di refresh rate layar 90 Hz-nya. Experience jadi lebih smooth dan sampling rate-nya 120 Hz. Yang memang jadi berasa lebih sensitif dan responsif buat manuver cepat kayak gini. Jadi bikin lebih nyaman buat main game juga seharusnya. Aspek rasio 20:9-nya juga nyaman kalau buat nonton YouTube dan movie kayak gini. So far untuk display layarnya sih termasuk mantep sih untuk kelas mid-range. Jujur saya juga penasaran sama 64 megapiksel quad kameranya yang pakai lensa Sony IMX682. Kita bakal eksplorasi tuntas keempat lensanya nanti di video reviewnya. Tapi buat preview singkat aja, inilah kualitas detail jepretan dari main kamera 64 megapikselnya. Selain fitur kameranya, selling point selanjutnya yang bikin saya penasaran banget ada di chipsetnya, MediaTek Helio G95. Karena kita sama sekali belum pernah nyobain dan testing prosesor gaming terbaru ini. Yang mana Helio G95 ini pertama kali di dunia dipakai ya di Realme 7 ini. Ntar akan kita gaming test ya gimana performa Helio G95 ini buat main PUBG. Dan bisa dapat skor Antutu berapa juga. Saya juga penasaran sama performa 30 watt dark charge-nya. Kira-kira butuh waktu berapa lama buat isi penuh kapasitas baterai 5000 mAh-nya. Kalau prediksi saya sih cuma perlu waktu maksimal sejam. Tapi ntar biar lebih valid kita tes semuanya di video reviewnya. Tapi dari semuanya, yang paling bikin penasaran jelas harganya.
Kira-kira Realme bakal ngasih harga berapa buat Realme 7 yang punya fitur lengkap banget ini? Semoga aja harganya reasonable dan menyenangkan semua pihak, nggak kayak yang sebelumnya. Oh ya, hampir kelupaan. Ada good news juga nih buat para Realme fans. Akhirnya Realme ngebawa juga fitur NFC multifunction di Realme 7 ini. Selama ini kan banyak banget yang request supaya ngasih fitur NFC ke Realme seri angka. Jadi bisa dibilang Realme 7 ini adalah yang pertama punya fitur NFC di Realme seri angka. Makin lengkap dah. So far secara overview dan impresi awal, menurut saya Realme 7 ini menarik banget. Mulai dari desainnya yang menurut saya lumayan fresh dan gak terkesan stereotype Realme banget. Sampai semua fitur-fitur yang nyaris sekelas flagship yang dibawa di Realme 7 ini. Yang kayaknya memang sengaja dibawa naik level ke segmen yang lebih berkelas. Tapi apakah semua fitur-fitur barunya tadi benar-benar dalam tanda kutip berkelas? Tunggu video reviewnya. Kita bakal testing semua fiturnya secara detail nggak lama lagi. Saya Vian, see you in the next videos.